Ekoturism Bali. Hari ini saya sedang bertamu ke kediamannya Pak Gus Agung. Pak Gus Agung adalah chairman dari Bali Tourism Board. Kita akan ngobrol nggak cuma tentang pariwisata, tapi juga perkenalan lebih dekat lagi nih ke Pak Gus Agung untuk kesehariannya dan juga mungkin apa kegiatannya hari-hari di luar dari sebagai chairman Bali Tourism Board. Pak Gus Agung, apa kabar? Kami, Iya. kabar. Makasih loh Pak udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol dengan Ekoturism Bali. Dengan senang hati. Terima kasih banyak. Nah Pak, cerita sedikit tentang pariwisata Bali nih Pak. Kalau Bapak ngobrolin pariwisata, kalau kita tanya tempat favorit Bapak tuh kalau pariwisata di Bali tuh di mana ya? So far sih tempat favorit saya itu, saya kan sukanya kuliner kan ya, kuliner yang sehat lah apa gitu, yang apa namanya. Jadi saya suka nyobain restoran-restoran baru kan, kuliner baru. Jadi beberapa tempat yang di daerah Canggu, sebenarnya hampir semua tempat saya suka di situ, dan sangat menarik sekali bahwa ekspat itu sangat berkontribusi ya. Destinasi Bali ini ke depannya gitu. Jadi ada warna-warna baru ini setelah pandemi, banyak restoran-restoran baru yang buka, yang tadinya ada di Jakarta ya atau di Surabaya, juga ada yang di luar negeri yang udah ada di Bali loh sekarang. Betul. Dan mereka serve gitu sangat baik, sangat bagus, sangat berkualitas. Buat saya sebagai chairman Bali Tourism Board sangat mendukung hal-hal yang seperti itu. Melengkapilah Bali, melengkapi Bali sebagai destinasi pariwisata kedepannya yang berani bersaing dengan destinasi-destinasi lainnya. Selain kuliner, ada hobi lain nggak Pak? Kuliner sebenarnya bukan hobi ya. Iya, benar. Saya hanya Benar. kegiatan ya, betul. sambil melihat update Ya. lah sedikit sebagai orang yang dipercaya sama teman-teman untuk melihat wisata seperti apa. Kalau kita nggak update kan Betul. harus ada sesuatu lah yang kita bisa lihat. Kegiatan saya yang lain itu biasanya pagi-pagi saya tuh suka berkebun. Saya punya aquaponik lah di belakang, jadi kegiatan saya suka berkebun. Nanti boleh lihat ya Pak? Boleh, tapi baru habis setup ya, nanti kita habis lihat. Jadi kita lagi coba berkebunnya. Dari yang small scale sudah sangat berhasil. Terus saya sekarang lebih farmnya, greenhouse-nya saya besarin. Oke, Bapak ada greenhouse juga. Ada greenhouse di belakang. Jadi saya punya cita-cita kalau bisa orang itu setiap rumah tuh punya kebun sendiri. Iya. Begitu. Itu akan sangat menolong diri kita sendiri. Betul. Dan menolong negara. Betul. Gitu. Udah biar nggak impor lagi dari luar, karena itu sangat membantu secara ekonomi dan juga pastinya kalau kita makan minimal 40% dari kebun kita sendiri, kita lebih sehat kan? Benar. Dan emisi juga berkurang ya kan? Betul, Transportasi kan berkurang. Jadi cita-cita saya itu pingin setiap orang punya kebun sendiri di rumahnya. At least dia 40% bisa makan dari hasil kebunnya dia sendiri. Gitu. Itu dimulai dari kapan Pak? Maksudnya sebenarnya inspirasinya dari mana tuh? Jadi saya tuh pada waktu itu tuh saya terinspirasi waktu saya sempat ke Jepang gitu ya. Kita datang ke restoran yang waktu itu karena saya diundang, saya diperkenalkan. Jadi saat makan itu kita metik sayur dulu kayak gitu. Metik sayur, metik buah, terus kita pilih makanan apa gitu. Akhirnya dimasakin sama chefnya seperti itu. Tapi di kota tuh, di Ginza. Farm to table tapi di kota ya. Tapi di kota. Betul. Jadi saya pikir pakai apa sih makannya pakai apa gitu. Saya kan bukan vegetarian atau yang lainnya gitu. Jadi saya tetap bisa makan daging. Ternyata dia itu aquaponik. Jadi ikannya selain untuk amoniaknya dari fish poo itu bisa menjadi amoniak, itu juga bisa kita konsumsi kan. Kalau dia sudah besar, cukup size-nya, ikan itu berfungsi sebagai pupuk untuk tanaman, dia juga bisa kita makan juga. Betul. Sirkular ya Pak ya. Sirkular gitu. Jadi
saya sangat senang, sangat inspirasi dari situ. Saya mau bikin. Akhirnya dalam small scale saya sudah sangat lumayan, bisa cabai aja bisa. Cabai bisa, tomat bisa. Nah sekarang saya baru greenhouse saya bikin lebih besar lagi. Hobi saya sih, passion saya kayaknya berkebun. Berkebun ya. Iya, jadi saya taunya saat saya semangat bangun pagi, pinginnya datang ke kebun. Berarti saya ini hobi saya berkebun gitu, bukan yang lain. Bukan gitu. Yang lain ya. Dan juga pasti dari food waste-nya itu Bapak juga melakukan composting. Iya. Saya sendiri ada komposter. Betul. Jadi kan kebetulan sampah kita di sini juga 80% itu organik ya. Betul. Pacara, kitchen gitu. Jadi kita pakai komposter untuk untuk mereduce sampah kita di sini. Betul, sampah organiknya bisa didaya gunakan lagi karena untuk garden ya kan, untuk apa. Dan di Gria ini banyak sekali orang yang terlibat ya Pak ya. Ada berapa Pak di sini Pak? Kalau rumah ini kan karena rumah ini berfungsi sebagai rumah adat juga, jadi ada 25 orang sih yang staff in-charge yang sehari-harinya di sini untuk melayani. Karena rumah ini juga dipakai untuk kegiatan wisata juga, bukan hanya semata-mata untuk rumah tinggal. Oke, menarik. Nah, kalau dari secara Bapak ini bisa dibilang foodie ya, suka makanan ya. Makanan paling favoritnya apa Pak? Saya itu lagi suka namanya sayur bulun bong. Itu sayur Bali. Nggak banyak orang Bali yang tahu. Pohonnya saya tanam di belakang. Enak banget. Enak banget. Saya itu rasanya itu rich banget gitu. Sangat banyak rasa gitu ya. Ada pahit, asam, manis, dan bukan saya aja yang suka. Saudara-saudara saya juga suka. Di sini nggak familiar, tapi daerah seperti beberapa tempat seperti daerah Carangsari itu saya dapat bibitnya di situ. Itu sangat terkenal. Saya selalu ke situ, selalu saya disediakan. Tapi saya coba tanam di Sanur, ternyata bisa tumbuh dengan baik. Nanti saya liatin pohonnya. Boleh. Kalau ngomongin juga makanan atau minuman, banyak sekali sekarang tuh locally produce ya Pak ya. Buatan-buatan dari teman-teman dari Bali sendiri, mereka tuh memproduksi makanan yang siap jual gitu kan. Boleh cerita Pak tentang itu, tentang menurut pendapat Bapak? Jadi dengan era keterbukaan ini ya, kan orang lebih suka go local kan ya. Sekarang gimana kita mengemas makanan minuman itu biar bisa layak saji lah, setidaknya. Jadi dimulai dari kita dulu yang sudah biasa mengkonsumsi beverage atau food dari luar gitu kan. Tinggal kita find kan, temukan makanan apa yang kira-kira match dengan itu. Gitu. Contohnya kan seperti kita ketahui pisang goreng aja, itu kan sekarang jadi dessert ya, nomor 2 ya, nomor satu di ini. Kayak bubur ayam gitu kan, itu food street kita nomor 4 loh di dunia, bubur ayam loh. Benar. Food street kita itu kayak hal seperti itu, bukan hanya kita tahu kemarin tuh rendang lah makanan enak, tapi ternyata hal-hal sepele food street kita apa sih, kita bingung, kita pikir nasi goreng lah atau mie goreng, ternyata bubur ayam. Gitu. Saya baru tahu tuh Pak, bubur ayam. Iya, bubur ayam tuh saya pikir bagus juga ya, semua orang makan karena sehat kan. Benar. Sehat. Dan ternyata saya sendiri juga sering makan bubur ayam kalau berbagi. Paling gampang lah. Paling enak itu bubur ayam. Daripada saya disediakan breakfast yang American breakfast atau English breakfast atau Chinese breakfast, saya lebih senang ada bubur ayam nggak. Langsung kenyang juga ya kan, bisa sampai lunch. Bisa sampai lunch. Bisa late lunch juga masih oke kan. Benar, setuju. Saya suka itu kalau hal-hal seperti itu tuh kita naikkan gitu ya. Kalau dari Bali kemarin tuh baru arak Bali ya, diangkat jadi apa Pak itu tuh? Iya, jadi dia sebagai local ini ya, produce dari Bali ya. Ya kita bersyukur sebenarnya kalau di Bali itu arak berem itu semacam bukan hanya sebagai persembahan ya buat kita di acara persembahyangan, tapi zaman dulu memang dipakai untuk pengobatan juga. Pengobatan juga. Jadi kalau alkohol
alkohol ya, arak itu biasanya kan arak itu alkohol dari arak ya, dari nira. Itu dicampur dengan jamu dan lain sebagainya, lebih ininya samping steril, lebih menyerapnya lebih cepat. Agak sangat berbeda. Kita minum obat kan nggak boleh minum alkohol kan? Kalau di Bali itu kalau ada obat yang tradisional ya, kalau sedikit dicampur dengan arak itu akan lebih efektif, terserap bagus di dalam tubuh kita. Arak itu, saat kita bicara arak itu sajang ratang makan yang udah sangat jadi, udah seperti pickle lah. Pickle itu wajib, kondimennya. Jadi pickle itu makanan yang sudah terserap bagus, fermented food ya. Apapun itu fermented food itu kalau diserap sama tubuh kita bisa 80-90%. Betul. Kalau kita makan salad itu kan dia mesti ada gassing dan lain sebagainya. Benar. Tapi kalau makanan fermentasi, arak itu kan fermentasi yang fermentasi yang sudah di-distill. Itu tambah lagi, sangat tahan, awet, dan sangat bagus tuh. Saya kalau flu aja, saya nggak minum obat. Oh gitu? Iya, saya minum arak. Seberapa banyak maksudnya? Kalau satu sloki. Satu sloki ya. Ya nggak dicampur pakai apa sih? Arak. Kebetulan kita punya farm sendiri, jadi dari petani kita distill sampai pikiran saya distill sampai enak lah gitu. Ternyata 3 kali itu enak banget. Udah banyak banget. Dan apa namanya, teman-teman saya suka. Akhirnya saya sekarang ini arahan teman-teman gitu semua udah dibuatin izin aja buat kita. Betul. Apa namanya? Arake. Ada berapa jenis? Apa satu jenis aja? Yang baru BP POM itu baru yang ini, yang blanco, yang putih. Terus ada yang kita fermented di oak ya, di barrel. Yang kayak whisky gitu ya? Yang dari sama kayak whisky gitu. Ada yang kita dari apa namanya, oak yang vanillin dan Caucasian. Jadi ada tiga jenis, ada 3 tipe. Menarik saya, dan makin banyak ya distilasi di Bali itu makin banyak dari wine ya kan. Terus sekarang kita masuk liquor apa spirit ya Pak? Spirit ya. Sekarang kita tusnya nggak pakai wine lagi. Udah pakai gelas konyak, tapi tusnya isinya pakai arak. Udah sangat lebih diminati ya. Benar. Iya, teman saya juga kalau dari Jakarta sekarang kayak carinya arak Bali karena makin banyak pilihan. Pakai arak ya. Iya. Yes, nanti lihat di sini arak. Nah, terus kalau misalkan ngobrolin tentang ini, kita jadi serius ya, nggak serius ya Pak. Kira-kira ada nggak dari pariwisata yang Bapak lakukan di keliling di Bali lah, yang ada kejadian unik atau apa yang mungkin pernah berkesan sekali gitu untuk Bapak? Misalkan Bapak memposisikan diri sebagai turis di Bali gitu. Iya. Jadi kita ini lebih banyak ini membantu menjadi matanya pemerintah ya, menjadi telinganya pemerintah gitu. Jadi atur-aturan, ada perda, ada pergub yang kurang pas gitu. Itulah kita ada voice kan, kita industri ada voice gitu. Jadi kadang-kadang kan sebagai industri kan untuk mencapai keluh kesahnya itu kan nggak maksimal kalau satu-satu. Tapi kalau lewat Bali Tourism Board ya, ada wadahnya, voice kita didengar. Karena pemerintah yang sekarang lumayan dia ini mendengar ya. Jadi kalau mau ketemu sangat gampang lah untuk bicara gitu. Ini hal bagus dan nggak bagus gampang kita bicarakan dengan pemerintah. Banyak hal lucu sih sebenarnya, seperti kayak kemarin kayak market Tiongkok gitu ya. Kan mereka ramai datang sebelum pandemi maksud saya. Jadi mereka menggunakan cara-cara yang kurang pas lah menurut kita. Nah di situ kita bantu revisi, kita bantu. Jadi ya lucu juga gitu. Barang-barang yang dijual bukan barang lokal kita di sini, barang Tiongkok, dan itu digunakan untuk sebenarnya cara berdagang aja di sana, di mana sangat merugikan semua industri di Bali. Gitu. Bali nothing, nggak dapat apa. Gitu. Nah itu hal-hal seperti itu harus kita cegah ke depannya sebelum mereka datang lebih banyak lagi setelah pandemi. Benar. Dan ini kan border juga udah mulai buka kan dari 9 Januari kemarin.
Dan tapi juga kita juga nggak kalah bersaing karena local produce juga makin banyak ya kan, makin dinaikkan ya kan. Tugas kita lah di sini sekarang ya kan? menyiapkan hal-hal apa yang digemari sama mereka dan bisa menarik juga mereka untuk bisa datang lebih banyak ke Bali dan lebih berkualitas tentunya. Benar, setuju sekali Pak. Pak, kalau ngomongin pariwisata dari persepsi Bapak, perjalanan pariwisata ini kira-kira pergerakannya ke depan terus gimana menurut pendapat Bapak? Ya, Bali itu kan istilahnya epicentrum ya pariwisata di Indonesia ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Jadi pusatnya pariwisata di Indonesia kan di Bali gitulah. Nah ini dengan adanya itu kita orang ya banyak juga datang ke Bali untuk ikut menikmati, ada yang sebagai turis, ada yang sebagai juga love Bali aja gitu, suka pengen tinggal di sini karena suasananya. Ada juga yang berbisnis ya, dan berinvestasi dan lain sebagainya. Which is orang Bali sih saya pikir welcome ya, karena kita paling ramah Pak. Karena memang orang bilang DNA orang Bali itu petani, nggak gitu. Sebenarnya DNA orang Bali itu ramah gitu. Setuju. Jadi kita sangat welcome menerima tamu adalah raja, prinsip-prinsip hal seperti itu. Cuman kadang-kadang untuk beberapa orang itu disalahartikan bahwa kita itu bisa bebas seperti itu, yang seperti kita lihat kan orang seenaknya aja pelaku itu bekerja tanpa izin, terus di jalan nggak menguasai kendaraan, dia nggak pakai helm, seperti itu. Setuju, Pak. Itu perlu ditertibkan. Itu perlu ditertibkan. Jadi saya juga berpikir kemarin kan beberapa istilah sekarang tuh kolonial. Kolonial. Jadi beberapa orang negara gitu membentuk kolonial itu ada gitu di Bali. Saya sudah lihat sendiri. Di sini pemerintah kita sarankan lebih lebih tegas lah gitu. Kalau perlu negara yang seperti itu dikurangi aja pengeluaran visanya. Gitu. Jangan kita kasih free visa seperti itu. Kita kan bicara seperti itu. Jadi negara yang kita anggap tidak menguntungkan, merugikan Bali ini ya, ataupun mengancam gitu ya. Saya sarankan untuk mereka disortir lah ya. Disortir. Jangan visanya kalau perlu nggak usah diperpanjang lagi lah. Gitu. Ya, jadi kayak mungkin kayak ada raport gitu ya Pak. Kita kan nggak tahu pada saat mereka datang sini akan seperti apa kontribusinya ya kan. Betul. Ya. Jadi kita lihat di 5 besar lah apa mereka ada, ada nggak mereka. Jadi harus sangat berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Bali lah terutamanya. Gitu. Benar. Otomatis kita industri ya pasti dapat. The best price sekarang siapa ya Pak ya? Australia kan? Australia ada India, India ada Rusia, ada Inggris ya, Eropa dan Jerman juga. Oke. Cina belum masuk top 5 ya Pak? Masih 9 besar. Masih 9 besar ya. Tapi Bapak melihatnya apakah akan naik lagi Cina? Oh ya. Sekarang kan baru seminggu sekali kan, cuman 200 orang. Dari Lion itu, dari Gangso ya, tapi mereka mulai Juni mereka udah bersiap-siap untuk lebih besar lagi. Makanya kita di industri di Bali harus bersatu, kita harus bisa memilih ya wisatawan yang benar-benar sangat berdampak positif buat Bali ke depannya. Betul, ya kayak yang tadi omongin masalah local produce versus manufacturer yang made in China itu udah dibenerin kan, terus juga yang bandel-bandel nih kan udah diiniin gitu. Saya ada pertanyaan tricky question sih Pak. Kalau menurut Bapak misalkan nanti China balik, ada nggak prevention atau apa tentang ya COVID-nya atau ada nggak sih chance ke sana lagi? Mereka kan. Ya, jadi kita di Bali kan kita harus membuka tapi jangan kaku gitu. Cara saya yang saya sampaikan di sini adalah saya malah welcome aja mereka datang, tapi jangan sampai kita sakit, jangan sampai kita mendapatkan sakitnya dampak dari mereka gitu. Sekarang setiap hari kita booster kedua untuk pekerja pariwisata.
Saya pikir kita nggak usah ini argue ya. Cara untuk melawan pandemi itu COVID itu dengan vaksin. Gitu. Vaksinnya gratis kok, tinggal lapor aja ke kita ke BTB ya untuk pekerja wisata yang pingin di booster 2 kali gitu ya. Saya belum di booster nih. Nah itu nanti kita ini apa namanya kita bukakan. Jadi sekarang silakan aja datang ke rumah sakit ya. Kalau enggak, kalau memang perlu dikumpulin ya kita bikin lagi. Kemarin kita 500, 1.000 orang booster yang kedua. Benar. Kita mau ada upacara juga kalau minta booster kedua, pemerintah pasti akan melayani kok. Oke. Ya, gitu. Boleh PTB untuk Pak Gus Agung. Oke. Hari ini kita udah ngobrol banyak nih dengan Pak Gus Agung, nggak cuma tentang Bali Tourism Board, tapi kenal lebih dekat dengan Pak Gus Agung kesehariannya dan juga sebagai praktisi pariwisata kita dapat insight apa sih perkembangan pariwisata di Bali dan juga hari-hari Pak Gus Agung sebagai hobi gardener yang juga baik untuk lingkungan dan juga di sekitarnya. Sebelum penutupan, kita mau bertanya dengan Pak Gus Agung, kira-kira adakah pesan untuk teman-teman kita di Ekoturism Bali dan juga teman-teman lainnya yang menonton? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ami. Jadi kalau Bali ini lebih baik arahnya kita ke sustainable tourism. Kita harus dukung itu, sustainable tourism. Jadi go lokal, mempergunakan energi yang ramah ya dan lain sebagainya, karena itu bukan hanya gimmick aja ya. Dulu mungkin orang itu gimmick sebagai tambahan-tambahan, itu sekarang harus diutamakan ya. Kayak sekarang memang trennya ke situ kan, orang udah nggak ada makan fast food lagi, terbukti banyak makanan yang nggak sehat itu akan kedepannya tidak akan ada lagi. Nah, kita di Bali dengan air yang berlimpah, matahari yang berlimpah, kita harus bisa menyajikan makanan yang lokal dan bagus gitu di international look gitu. Kita harus, itu yang kita kedepankan. Mari kita bersama-sama masyarakat, pemerintah dan industri pariwisata, visinya disamakan. Kita menuju ekoturism. Transformasi hijau untuk Bali bersama-sama antara Ekoturism Bali dan juga Pak Gus Agung sebagai Chairman of Bali Tourism Board. Terima kasih banyak Pak Gus Agung untuk insight-nya dan obrolannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya.